Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan membuat ruang absensi di Google Classroom dengan batas waktu sampai jam pembelajaran kita ini habis ya. Jadi jangan lupa absen. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Ibu akan mengingatkan kepada kalian agar selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Ada yang tahu sekarang materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, betul sekali. Materi kita pada hari ini yaitu tentang dimensi 3. Oke, Ibu akan mulai menjelaskan materi pada hari ini. Tolong kepada kalian untuk menyimak, memperhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan di video ini. Dimensi 3 dengan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Masih ingatkah kalian tentang bangun ruang di kelas 11 kemarin? Di sini Ibu akan mengingatkan lagi, bangun ruang apa sajakah yang kalian bahas kemarin? Yaitu tentang kubus, balok, silinder, kerucut, bola, prisma, dan limas. Di kelas 11 kemarin, kalian sudah membahas tentang bagaimana cara mencari luas permukaan dan volumenya. Di sini kalian akan mencari bagaimana cara mencari jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu, Ibu akan mengingatkan lagi bagaimana cara mencari teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi miringnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan mencari sisi tegaknya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, mencari alasnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Yaitu ke materi kita pembelajaran pada hari ini. Saat ini banyak orang yang memanfaatkan atap rumah sebagai ruang berkumpul atau ruang tidur seperti yang terdapat di atas ini. Pemanfaatan atap sebagai ruang dilakukan mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemilik rumah. Untuk menghemat biaya pembuatan rumah, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah biaya pembuatan kuda-kuda rumah. Penentuan rincian anggaran atau RAB pembuatan kuda-kuda dapat ditentukan dengan matematika. Untuk mendapatkan rincian biaya tersebut, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah dimensi 3. Konsep yang dimaksud jarak titik dengan titik atau jarak titik dengan garis. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, terus kita perhatikan gambar yang ada di samping Ibu tentang kuda-kuda rumah. Dari gambar tersebut dapat ditentukan biaya pembuatan kuda-kuda. Biaya ini tergantung dari panjang keseluruhan kayu dan dimensi kayu atau panjang, lebar, dan tingginya. Nah, di dimensi 3 ini kita akan membahas tentang jarak pada bangun ruang, yaitu yang pertama, jarak titik ke titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Di sini kita lanjutkan jarak titik ke titik. Seperti terlihat di gambar di samping Ibu, jarak titik A ke B menunjukkan jarak titik A ke B adalah panjang luas garis yang menghubungkan titik A ke B. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak yang pertama, jarak
A ke C, yaitu yang ada garis ungu. Yang kedua, jarak A ke G, yaitu garis ungu juga tapi yang ke atas. Terus yang ketiga, titik A ke tengah-tengah E, F, G, H, yaitu yang ada titik-titik-titiknya. Kita lanjut ke pembahasan, yaitu pembahasan tentang jarak A ke C. Kita perhatikan dulu bagaimana gambar di samping ini. Nah, kita terdapat di situ segitiga ABC. ABC yang siku-sikunya di B. Jadi kita substitusikan aja ke teorema Pythagoras. Maka AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kan sudah kita ketahui AB-nya yaitu A kuadrat dan BC-nya yaitu A. Jadi AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat. Bisa juga disebut dengan A akar kuadrat. Jadi diagonal sisi AC sama dengan A kuadrat cm. Baik, kita lanjut ke pembahasan jarak A ke G. Kita lihat di gambar di samping. Terdapat segitiga ACG yang siku-sikunya di C. Maka kalau kita masukkan ke teorema Pythagoras, AG-nya sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi AC sudah kita ketahui di depan tadi sama dengan akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 3A kuadrat atau juga bisa disebut dengan A akar 3. Jadi diagonal sisi AG sama dengan A akar 3 cm. Baik, kita lanjut ke pembahasan jarak A ke P. Kita perhatikan gambar di samping ini, yaitu terdapat segitiga siku-siku. Segitiga yaitu segitiga AEP yang siku-sikunya di E. Maka apabila dimasukkan ke teorema Pythagoras, AP sama dengan akar AE pangkat 2 ditambah EP pangkat 2 sama dengan, kan AA-nya tadi sudah diketahui A dan EP-nya sudah diketahui setengah A akar 2. Jadi kita substitusikan aja. AP sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Apabila dioperasikan, maka hasilnya sama dengan A akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Dan dioperasikan kembali sama dengan setengah A akar 6. Jadi diagonal sisi AP sama dengan setengah A akar 6 cm. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang tugas individu untuk kalian. Dengan soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah garis AE. Tentukanlah yang pertama jarak titik P ke B, yang kedua jarak titik P ke C. Nah, dan itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang dimensi 3, mencari jarak titik ke titik. Silahkan kepada kalian untuk mencatat materi kita pada hari ini dan juga menyelesaikan tugas individu yang tadi. Dikumpulkan terakhir minggu depan. Untuk pengumpulannya, Ibu akan membuat ruang di Google Classroom. Mengumpulnya berupa lampiran foto. Bisa dipahami? Ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di Google Classroom ya. Baik, bagaimana untuk kesimpulan pada hari ini? Nah, kita lanjut saja ya. Jadi, kesimpulan hari ini yaitu apabila ingin mencari jarak titik ke titik, terlebih dahulu kita mengamati, mencari segitiga yang mana yang akan kita gunakan dalam mencari jarak tersebut. Apabila sudah dapat segitiga itu, maka tinggal menggunakan cara teorema Pythagoras untuk mencari jarak tersebut. Oke.
Oke, pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Maka pelajari terlebih dahulu ya anak-anak. Dan Ibu sudah memfasilitasi untuk kalian melakukan refleksi di Google Classroom. Semua wajib mengisi. Ini bertujuan untuk bagaimana pembelajaran berikutnya. Dan ini tidak dinilai anak-anak. Jadi, tapi wajib mengisi semua. Alhamdulillah. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan saya sendiri. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.